75 kasus anak terjadi pada usia 1-5 tahun. Frekuensi buang air kecil yang menurun merupakan salah satu tanda utama. Normalnya seorang anak buang air kecil itu adalah sekitar 5-6 kali sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan atas laporan kasus terjadinya gagal ginjal akut pada anak yang sudah mencapai jumlah 152 orang per tanggal 14 Oktober 2022 dan jumlah kasus didapati dari 16 provinsi di Indonesia. Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Melalui video ini saya akan memberi sedikit informasi yang saya dapatkan dari beberapa sumber saat ini tentang gagal ginjal akut yang dialami oleh anak, agar kita sebagai orang tua lebih aware, lebih waspada terhadap gejala yang terjadi. Ginjal itu sendiri merupakan suatu organ yang terletak di belakang rongga perut. Fungsi dari ginjal ini untuk membuang kelebihan dari cairan dalam tubuh dan juga berfungsi untuk membuang racun, juga mengatur tekanan darah, mengatur keseimbangan elektrolit, pH, dan juga memproduksi hormon tertentu. Jika ginjal terjadi masalah, tentu saja semua fungsi ginjal menjadi terganggu. Dari jumlah kasus 152 orang anak, ternyata 75 kasus anak terjadi pada usia 1-5 tahun, disusul 35 kasus pada anak berusia 0-1 tahun. Dan ini sangat menakutkan sekali bagi kita orang tua yang memiliki anak di bawah umur 1 tahun. Jadi umur di bawah 1 tahun didapati sudah ada kasus yang mengalami gagal ginjal akut ini. Lalu pada usia 5-10 tahun ini sebanyak 24 kasus dan 18 kasus di usia di atas 10 tahun. Jadi melalui laporan ini didapati bahwa ternyata gagal ginjal akut misterius ini lebih banyak terjadi pada anak yang berusia 1-5 tahun. Namun tentu saja laporan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ini belum representatif menggambarkan seluruh kasus Indonesia. Ini tergantung laporan dari masing-masing rumah sakit di daerah. Gangguan ginjal akut misterius ini merupakan penurunan fungsi ginjal pada seorang anak yang terjadi secara tiba-tiba, yang memiliki gejala awal seperti diare, kemudian mengalami demam, batuk, dan juga pilek. Dan umumnya orang tua membawa anaknya ke fasilitas kesehatan itu dengan keluhan demam dan juga diare. Dan tentu saja gejala khas yang perlu orang tua waspadai adalah frekuensi buang air kecil yang menurun merupakan salah satu tanda utama yang harus jadi perhatian khusus. Menurut laporan kasusnya, anak yang mengalami penurunan frekuensi urin ini bukan karena adanya sumbatan dalam aliran buang air kecilnya, tapi karena ginjalnya sendiri tidak memproduksi air seni. Saat dilakukan pemasangan kateter pun tetap urinnya tidak ada, dan pada saat pemeriksaan USG juga tidak terdapat urin. Normalnya seorang anak buang air kecil itu adalah sekitar 5-6 kali sehari. Jadi hal ini harus jadi perhatian khusus bagi ibu yang memiliki anak di bawah umur 1 tahun yang tentunya masih menggunakan diapers. Jadi harus rajin untuk mengontrol air seni anak, apakah anak ada buang air kecil atau tidak. Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menegaskan bahwa gangguan ginjal misterius ini bukan disebabkan oleh konsumsi obat-obat tertentu. Sebagaimana diketahui, sebelumnya puluhan anak di daerah negara Afrika Barat
di Gambia ini meninggal dunia akibat terjadinya gagal ginjal akut setelah mengkonsumsi obat batuk yang mengandung parasetamol. Walaupun masih tahap penyelidikan, namun WHO yang merupakan organisasi kesehatan dunia sudah mengeluarkan peringatan keras agar 4 sirup obat dan pilek tersebut tidak dikonsumsi. Namun Ikatan Dokter Anak Indonesia tidak mendapatkan data atau kesimpulan bahwa ini berhubungan dengan obat-obatan tertentu. Walaupun sebelumnya ada dugaan bahwa gagal ginjal akut ini terkait dengan penyakit COVID-19. Namun ternyata berdasarkan analisa dari kasus, ternyata pasien yang mengalami gagal ginjal akut ini juga ada yang tidak pernah mengalami COVID-19. Sehingga kasus gagal ginjal ini belum bisa diketahui secara pasti apa penyebab utamanya dan sedang diteliti oleh para dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Semoga dalam waktu dekat kita sudah mendapatkan kepastian dan informasi yang akurat penyebab dari gagal ginjal akut misterius yang menyerang usia anak, sehingga kita sebagai orang tua lebih waspada untuk menghindari penyebab dari gagal ginjal akut tersebut. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya yang lain. Stay healthy. Assalamualaikum.